Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala kita lanjutkan kembali pembahasan dari matan Al-Muqaddimah Al-Ajurramiyah dalam ilmu nahwu. Baik. Di pertemuan kali ini kita masuk poin yang ke-11, pembahasan yang ke-11 yaitu seputar ilal man'us sarf. Ilal man'us sarf atau dengan nama lain ya, pembahasan tentang al-mamnu'u minas sarf atau pembahasan al-asma allati la tansarif. Nah, jadi pembahasan ini, yang mamnu' minas sarf ini, kita sebut kedepannya dengan istilah mamnu' minas sarf ya. Pembahasan ini merupakan pembahasan pelengkap sebenarnya. Ini tidak ada di dalam matan al-Ajurramiyah, tapi ini perlu kita bahas karena ada kaitannya dengan pembahasan kemarin. Ya. Kemarin kita bahas bahwasanya dalam kondisi ya, isim tersebut berbentuk ismul ladzi la yansharif atau ghairu munsharif, maka majrurnya itu dengan fathah sebagai pengganti kasroh. Itu yang terakhir kita ambil kemarin. Ternyata kasroh itu bisa digantikan oleh fathah. Pada kondisi apa itu? Pada kondisi mamnu' minas sarf. Nah, sekarang maka kita akan ya, membahas kapan saja sebuah kata benda itu dikatakan dalam kondisi mamnu' minas sarf. Apa itu sebenarnya mamnu' minas sarf? Mamnu' itu artinya terlarang atau tidak boleh. Misalkan kita katakan mamnu' at-tadkhin. Tadkhin artinya merokok. Artinya dilarang merokok. Mamnu' minas sarf. Ya, mamnu' dilarang dari as-sarf. As-sarf itu nama lain dari at-tanwin. Ya, berarti kan sarf itu secara bahasa kalau kita lihat di kamus itu artinya perubahan. Nah, ilmu sarf dinamakan ilmu sarf karena dia mempelajari perubahan wazan. Nah, tanwin dikatakan sarf karena kalau ada tanwin pada sebuah kata benda, itu menunjukkan kalau kata tersebut dia bisa berubah-ubah harokat akhirnya menjadi 3. Bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasroh. Ya, kalau untuk mengatakan Muhammadun, oh berarti ini bisa kondisi yang lain dibaca Muhammadan, kondisi yang lainnya lagi bisa dibaca Muhammadin. Dari mana kita tahu kenapa dia bisa berubah-ubah itu? Dari adanya tanwin itu. Ya. Nah, kemudian ada kata-kata yang tidak bertanwin. Contohnya misalkan Ahmadu, Fatimatu. Ya, atau dalam hadis atau katakan an Abi Hurairah. Nah, itu nggak ada tanwinnya. Berarti Abi Hurairah, kata Hurairah ini dia tidak bisa berubah-ubah. Ya, tidak bisa berubah-ubah. Sebenarnya dia bisa berubah, cuman perubahannya hanya 2 harokat saja. Ya, bisa fathah, bisa dhammah, tapi nggak bisa kasroh. Ya, jadi mamnu' minas sarf ini nggak bisa kasroh. Jadi kalau nanya kok nanti ya orang nanya kenapa? Ya apa yang dimaksud dengan mamnu' minas sarf? Maka jawabannya adalah mamnu' minas sarf itu isim-isim yang tidak bertanwin dan tidak bisa dikasrohkan. Gitu ya. Tidak bisa dikasrohkan kecuali kalau dia dibatalkan oleh 2 hal kemarin, yaitu adanya alif lam dan idhofah yang kita lihat kemarin itu ya. Kalau ada alif lam maka dia bukan mamnu' minas sarf lagi namanya ya, atau dia kita jadikan sebagai mudhof. Nah, baik. Jadi mamnu' minas sarf ada 2 intinya. Yang pertama, tidak menerima tanwin. Yang kedua, tidak bisa kasroh. Baik.
Nah, kalau kita lagi bahas mamnu minas saraf, ya, maka yang terlintas di pikiran kita adalah, titik fokusnya adalah kapan sebuah kata itu dikatakan mamnu minas saraf. Karena hukum asalnya kata benda dalam bahasa Arab itu bertanwin. Itu hukum asalnya ya. Hukum asalnya kata benda itu bertanwin. Maka ya, mamnu minas saraf ini kondisi pengecualian berarti. Ya, kondisi pengecualian. Baik. Sekarang di sini kita lihat ilal man'us sarf. Ilal itu jamak dari kata illah. Ya. Ilal itu jamak dari kata illah, artinya sebab. Kalau kita mendengar kata illah, illah itu artinya sebab maksudnya. Ya. Berarti kalau kita katakan illah man'us sarf, artinya sebab ya tidak boleh adanya tanwin, atau sebab isim tersebut dikatakan mamnu minas sarf. Nah, di sini ya, bagian pertamanya illatani, ada dua sebab. Kemudian bagian yang kedua ada yang satu sebab. Nah, jadi isim dalam bahasa Arab itu kenapa dia tidak bisa bertanwin? Ada yang penyebabnya satu, ada yang penyebabnya dua. Ya, ada yang penyebabnya satu, ada yang penyebabnya dua. Baik. Nah, sekarang kita lihat dari yang penyebabnya satu dulu, ya. Di sini dikatakan illatun wahidatun taqumu maqamal illatain. Satu penyebab, tapi dia taqumu, berposisi, maqamal illatain, berposisi seperti dua sebab. Ya, nanti kita akan lihat kenapa dikatakan yang satu sama dengan dua sebab. Baik. Sebab yang pertama adalah sigoh muntahal jumu. Sigoh muntahal jumu. Apa itu sigoh muntahal jumu? Sigoh muntahal jumu itu adalah sebuah kata yang berwazan seperti ini. Mafa'ilu dan mafa'ilu. Mafa'ilu, ya, mafa'ilu, ada ya-nya. Contohnya misalkan masajidu, mafatihu. Nah, ini wazannya mafa'ilu, masajidu, mafa'ilu, mafatihu. Nah, jadi kalau ada kata-kata di dalam bahasa Arab yang wazannya seperti ini, seperti masajidu ini, maka dia dinamakan sigoh muntahal jumu. Ya, sigoh muntahal jumu. Yang mana siku misalkan, ya, masori'u, ya, nggak boleh untuk mengatakan masajidun, masajidan atau masajidin, nggak ada tanwinnya. Jadi kata masajid ini hanya boleh dibaca dengan dua cara, masajidu dhammah atau masajida fathah, nggak boleh kasroh, masajidi nggak boleh. Ya, jadi hanya ada dua cara baca saja, masajidu atau masajidah. Nggak mungkin masajidi atau masajidun, masajidan, nggak bisa. Mafatihu juga begitu. Ya, dalam kitab nanti kalau ketemu kata mafatihu, ya kalau bukan mafatihu, maka mafatiha. Nggak mungkin mafatihi. Kecuali kalau dia batal. Ya, pembatalnya ada dua, kita bahas kemarin, yaitu alif lam dan idhofah. Baik. Ya, ini penyebab yang pertama. Kalau dia berbentuk sigoh muntahal jumu. Sigoh muntahal jumu itu kalau ada nanya sama orang itu, apa itu sigoh muntahal jumu? Wazan mafa'ilu dan mafa'ilu itu sudah sigoh muntahal jumu. Ya, jadi ada wazan yang lain juga, tapi jarang dipakai. Ya, tapi secara mudahnya kita katakan, ya, secara gampangnya kita katakan bahwasanya sigoh muntahal jumu ini wazannya, ya, kalau tidak mafa'ilu maka mafa'ilu. Baik. Kemudian ya, ada satu lagi yang ilahnya hanya satu, yaitu alifut ta'nits.
Nah, sudah pernah kita singgung dulu bahwasanya kata benda dalam bahasa Arab itu ada dua, mudzakkar dan muannas, dari sisi nau'nya, dari sisi jenisnya. Nah, muannas itu ada tanda-tandanya. Salah satunya adalah ta marbutoh. Ya, ta marbutoh itu yang sudah kita ambil. Nah, ada tanda lain dari muannas itu alif maksuroh. Di kata hubla, lihat di sini. Ya, ini alif maksuroh namanya. Ya, kemudian menjadi tanda muannas juga alif mamdudah. Ini alif mamdudah, kata hamro. Nah, jadi muannas itu tidak hanya dengan dhamma, dengan apa namanya ta marbutoh, bisa juga dengan alif maksuroh atau alif mamdudah namanya. Nah, tuliskan dulu di sini. Jadi ini namanya alif maksuroh. Ini namanya alif mamdudah. Nah, baik. Jadi kata-kata benda dalam bahasa Arab yang berakhiran dua alif ini, alif maksuroh sama alif mamdudah, itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh kasroh. Contohnya kata hubla, hamro'u, maka nggak boleh hamro'u untuk baca hamro'un, hamro'an atau hamro'in, hamro'i, nggak boleh. Ya, hanya boleh dibaca dengan dua cara saja, dengan dhammah dan dengan fathah, dan tidak boleh ditanwinkan. Baik. Nah, itu dia ya. Jadi nanti kalau antum ketemu kata benda dalam bahasa Arab, ya, dia berakhiran alif maksuroh atau berakhiran alif mamdudah, maka jangan ditanwinkan. Atau antum bertemu dengan sebuah kata benda yang dia wazannya mafa'ilu atau mafa'ilu, maka jangan ditanwinkan juga. Baik, ini satu penyebabnya. Jadi kalau ada yang nanya nanti, hubla, misalkan, hubla ini kenapa tidak bertanwin? Karena dia ada ilahnya, yaitu alif tanis, yaitu nama lengkapnya alif maksuroh. Ingat alif tanis ada dua ya, maksuroh sama mamdudah. Ya. Ada yang nanya lagi misalkan hamro'u, kenapa dia nggak boleh bertanwin hamro'un? Jawabannya karena dia termasuk mamnu minas sorof. Kenapa dia termasuk mamnu minas sorof? Karena dia berakhiran alifut tanis al-mamdudah. Alifut tanis al-mamdudah. Ada orang nanya lagi. Ya, ada yang nanya lagi. Masa jidu. Kenapa nggak boleh dibaca masa jidun? Ya, maka jawabannya adalah karena dia termasuk mamnu minas sorof. Isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Kenapa dia termasuk mamnu minas sorof? Pasti ada sebabnya. Sebabnya adalah karena dia termasuk sigoh muntahal jumu. Nah, sedikit tentang sigoh muntahal jumu ini. Jadi sigoh muntahal jumu ini, tadi kalau ada yang nanya sigoh muntahal jumu itu apa? Ya wazan mafa'ilu dan mafa'ilu. Itu sudah sampai situ. Tapi kalau mau lebih lengkap lagi, kita katakan sigoh muntahal jumu ini bagian dari jamak taksir. Jadi jamak dalam bahasa Arab itu bisa dijamak lagi. Nah, kalau sigoh muntahal jumu ini nggak bisa dijamak lagi. Masjidun, jamaknya masa jidu. Sudah, nggak bisa dijamak lagi kata masa jidu. Ya, tapi kalau kata-kata yang lain, misalkan imro'atun, bisa dijamak menjadi, ya, bisa dijamak menjadi nisaun. Ya, nisa bisa dijamak lagi menjadi niswah. Gitu. Jadi jamak itu kadang lebih dari sekali. Gitu. Nah, kalau sigoh muntahal jumu ini jamak terakhir. Muntaha itu artinya akhir. Ya, ini bukan majmu ya, jumu. Sigoh muntahal jumu. Jumu itu jamak dari kata jamak. Jama'un jumu'un. Baik. Ya, ini dia yang ilahnya satu. Ya, selesai ya. Yang ilahnya satu sudah. Nah, sekarang kita lihat yang ilahnya ada dua. Ya. Ilah yang pertama namanya ilah al-alamiyah. Ya, al-alamiyah. Ilah yang pertama namanya al-alamiyah. Kemudian ilah yang kedua namanya al-wasfiyah. Apa itu al-alamiyah? Al-alamiyah itu ya
nama orang atau merek benda. Ya, nama orang, merek benda itu namanya alamiah. Jadi Muhammad, Zaid, Fatimah, yaitu nama-nama orang itu alamiah. Kemudian merek benda, misalkan merek HP, misalkan Nokia, Xiaomi, ya, itu namanya merek. Tapi kalau untuk mengatakan santri, santri ini bukan nama, bukan merek, karena nggak ada orang namanya santri kan. Merek benda juga nggak ada. Masjid, ini nggak ada orang namanya masjid, nggak ada juga merek, ini merek masjid. Berarti bukan al-alamiah. Jadi al-alamiah itu adalah kata benda yang digunakan sebagai nama untuk manusia atau merek untuk benda. Ya, itu namanya al-alamiah. Berarti semua nama orang itu mamnu minas sarf. Ntar dulu, harus ada tambahannya. Min hadhihi sit. Ya, satu dari yang 6 berikut ini. Ya, ma'awahidatin min hadhihi sit artinya dia nama orang, ya, dan sekaligus dia salah satu dari yang 6. Jadi 2 penyebabnya. Ya. Jadi yang pertama dia al-alamiyah, yang kedua dia misalkan at-ta'nis. Ya. Ada 6 totalnya. Yang pertama at-ta'nis, contohnya Fatimah. Fatimah ini nama orang bukan nama orang. Ta'nis bukan ta'nis. Oh, berarti nama orang. Dan ta'nis berarti dia mamnu minas sarf. Kalau madrasatun, naam dia ta'nis atau mu'annas. Tapi dia bukan alamiah. Ya, jadi tidak termasuk mamnu minas sarf. Gitu ya. Tidak termasuk mamnu minas sarf. Berarti gampangnya adalah poin yang pertama ini, semua nama perempuan itu mamnu minas sarf. Fatimatu, ya, Aisyatu, ya, Hafsatu, ya, nama-nama perempuan seperti itu, ya, dia tidak boleh ditanwin. Nah, makanya ketika antum baca hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, antum katakan an Aisyata. Seharusnya Aisyati kan, karena ada an huruf jar. Ya, tapi karena Aisyah yang mamnu minas sarf, maka kasrohnya diganti dengan fathah, sebagaimana kita bahas kemarin. Ya, jadinya an Aisyata. Time. Nah, jadi tidak semua nama orang harus nama perempuan yang mamnu minas sarf. Baik. Nah, dan tidak semua perempuan juga, karena kan perempuan itu dalam bahasa Arab bisa benda mati juga kan. Kalau perempuannya berbentuk benda mati, madrasah dalam sekolah, mistorotun penggaris, ya, ini bukan mamnu minas sarf. Kenapa? Karena dia bukan nama orang. Jadi harus nama orang dan muannas. Gitu ya. Ya, berarti kalau ada yang nanya kepada antum, kenapa Fatimah, Aisyah itu nggak boleh pakai tanwin? Karena yang pertama dia nama orang, yang kedua dia muannas. Ada 2 sebabnya kan? Ya, itu maksudnya dari kata ini yang dimaksud dengan kata illatani tadi. Ya, nampak dikatakan 2 penyebabnya. Itu penyebabnya yang pertama al-alamiyah, yang kedua at-ta'nis. Baik. Kemudian yang kedua al-ujmah. Al-ujmah itu dari kata ajam, artinya ya, nama orang yang non-Arab. Ajam itu artinya non-Arab, bukan orang Arab. Ya, nama-nama kita di Indonesia semua ini dikatakan ajam, ujmah. Ya, ujmah itu ajam maksudnya. Ya, jadi nama-nama di Indonesia Agus, Selamat, Desi, misalkan. Ya, itu nama-nama itu semuanya mamnu minas sarf. Apa penyebabnya? Ya, karena al-alamiyah dia nama orang dan bukan dari bahasa Arab. Ya, contohnya Ibrahim. Ibrahim bukan dari bahasa Arab. Nah, ternyata nama Ibrahim ini bukan berasal dari nama
dari bahasa Arab, karena Nabi Ibrahim itu jauh sebelum bahasa Arab ada. Karena bangsa Arab kan nanti keturunannya Nabi Ismail ya. Jadi Ibrahim tidak termasuk tidak termasuk kata-kata dalam bahasa Arab. Maka Ibrahim nggak boleh dibaca Ibrahiman, Ibrahimun, Ibrahimin. Nggak boleh ada tanwinnya. Nah, coba tuh cek ayat-ayat Al-Quran yang ada kata Ibrahimnya. Ya, pasti nggak ada tanwinnya. Ya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi. Ibrahimu. Ya, seharusnya Ibrahimun. Baik. Nah, dan nama-nama para nabi itu mayoritasnya adalah berbentuk mamnu min as-sarf, nggak boleh ditanwin. Ya, kebanyakannya. Ya, kecuali beberapa nama saja. Ya, nama nabi yang ada tanwinnya itu dikumpulkan dalam kalimat ini. Ya. Sun syamlahu. Ya. Sun syamlahu. Nama-nama nabi selain yang ada di dalam kata ini semuanya adalah mamnu min as-sarf. Ya, Sun Nabi Soleh. Nah, berarti Soleh itu pakai tanwin. Solihun. Nun. Ya, Nun itu Nuh. Ya, berarti Nuhun. Boleh pakai tanwin. Shin. Ya, Shin itu Syuaib. Ya, Syuaibun. Ya. Kemudian Mim. Mim itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun. Karena beliau dari bahasa Arab, dari bangsa Arab. Kemudian lam itu Lut. Ya, Nabi Lut. Lutun. Kemudian ha itu ya, Nabi Hud. Hudun. Nah, jadi selain ya 6 nabi ini seluruhnya itu tidak boleh ditanwin. Ibrahim, Ismail, Musa, Isa, Zakaria, Yahya, dan seterusnya. Semuanya termasuk mamnu min as-sarf kecuali yang 6 ini. Ya, itu nama-nama para nabi. Kenapa? Karena nama-nama para nabi itu ya kebanyakannya ada justru sebelum bahasa atau bangsa Arab itu ada. Baik. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang kedua ini, semua nama orang yang bukan berasal dari bahasa Arab tidak boleh ditanwin. Kalau Zaid bagaimana? Zaid boleh. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ya, Muhammad boleh. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Tapi kalau Agus, ya Agus tetap Agus. Nggak boleh berubah-ubah. Ya. Agus, ya Agus. Nggak akan berubah-ubah dia. Kenapa? Karena dia nama orang bukan berasal dari bahasa Arab. Baik. Kemudian yang ketiga, at-tarkib. At-tarkib artinya susunan. Susunan itu maksudnya dua kata digabung jadi satu. Nama-nama tempat biasanya kayak begini, tarkib ini. Ya, tarkib artinya susunan dua kata menjadi satu. Nah, contohnya misalkan hadoro maut. Hadoro maut. Hadoro ini satu kata, maut satu kata. Jadi digabung jadi satu nama tempat, hadoro maut. Ya, di Yaman sana ya. Sama seperti kita misalkan di Indonesia atau di Jakarta ada tempat namanya Pasar Minggu. Tempatnya cuma satu tapi namanya dua. Dan dua nama ini, dua kata pada nama Pasar Minggu itu memiliki arti masing-masing. Pasar artinya tempat orang transaksi jual beli, minggu nama hari. Nah, tapi apakah di Pasar Minggu itu pasarnya hanya buka hari Minggu? Enggak juga. Ya, nggak harus begitu. Nah, jadi pasar minggu itu sudah satu kata dihitungnya ya, untuk nama satu tempat meskipun di tulisannya ada dua kata. Hadoro maut jangan diartikan hadoro hadir, maut kematian, oh kematian hadir. Bukan begitu. Hadoro maut ya hadoro maut. Ya. Sumatera Utara misalkan. Nah, ini kan dua kata, Sumatera dan Utara. Tapi dia kan merujuk kepada satu tempat. Nah, ini namanya tarkib.
Ya, dan dia nggak boleh sembarangan dibuat-buat, harus sudah disepakati. Gitu. Harus sudah kita sepakati bentuknya seperti itu. Ya, Hadramaut misalkan, ya, ini memang dari sananya sudah ada namanya. Ya, ada nama tempat juga, ya Ba'labak, ya, dari kata bakl dan bak. Ya, kemudian ada dua nama tempat, nama tempat Yerusalem sekarang itu dulu namanya Bait Lahab. Ya, Bait Laham, Bait Laham, Bait satu kata, Laham satu kata. Ya, dua kata jadikan satu, merujuk kepada satu tempat. Nah, ini namanya at-tarkib. Bagaimana kalau misalkan sifat tinggi pendek, tinggi pendek, ini tarkib juga namanya, tapi dia bukan al-alamiyah. Kan al-alamiyah tadi definisinya adalah nama tempat atau nama orang atau merek, gitu ya. Nah, jadi haruslah dia al-alamiyah dulu, baru at-tarkib. Gitu. Kalau hanya tarkib saja, tapi dia bukan nama tempat, bukan nama orang, bukan merek, nggak bisa dikatakan mamnu min as-sarf. Mamnu min as-sarf itu, yang pertama dia harus alamiyah, yang kedua dia harus tarkib. Artinya lebih dari satu kata. Kalau nanya apa itu tarkib, jelasin aja. Tarkib itu gampangnya dia lebih dari satu kata. Ya, terdiri dari lebih satu kata itu tarkib. Baik. Kemudian yang keempat, al-alamiyah ditambah ziyadatul alif wan nun. Ziyadatu al-alif wan nun. Ya, ziyadah artinya tambah. Al-alif, ya, tambahan huruf alif. Wan nun, dan huruf nun. Jadi, gampangnya, nama-nama orang yang berakhiran alif dan nun tambahan. Ya, ada alif dan nun di belakang namanya. Ya. Contohnya misalkan Utsman. Ada orang namanya Utsman. Utsman ini kan kalau kita lihat kan mirip sama musanna ya, karena banyak alif dan. Nah, cara membedakannya adalah ya harokatnya nanti hanya boleh fathah saja sama dhamma. Ya, hanya boleh fathah dan dhamma. Utsman. Jadi Utsman ini hanya dua cara baca, Utsmanu atau Utsmana. Ya, Utsmanu atau Utsmana. Ya, kenapa nggak boleh Utsmani? Karena nanti ketukar orang sama musanna. Musanna kan tolibani ya, kitabani, madrasatani. Nah, ini ketukar nanti. Ya, maka nggak boleh dikasrohkan berarti Utsman ini. Ada nama orang Salman, ya, nggak boleh dibaca Salmanun. Ya, Salmanun nggak boleh. Ya, begitu juga misalkan ada nama orang ya Gotofan, ya Gotfan nggak boleh, atau Affan ya, nggak boleh ditakwil. Type. Ya, jadi gampangnya nama-nama orang berakhiran alif dan nun itu termasuk mamnu min as-sarf. Kalau bukan nama orang, bukan merek benda, ya nggak usah. Berarti boleh ditanwin. Gitu. Ya, artinya normal saja, boleh dikasroh berarti. Ya. Nah, tolibani, dan kalau tolibani memang nggak bisa ditanwin ya, karena memang ya dia musanna, katanya musanna itu memang nggak boleh dimasukin tanwin lagi. Tolibani memang sudah begitu bentukannya. Nah, artinya Utsman ini nggak boleh dikasroh. Itu aja bedanya dengan musanna ya. Jadi gimana bedakan nanti musanna dengan apa namanya ziyadatul alif wan nun ini? Membedakan tolibani dengan Utsmana. Ya, kalau tidak tahu harokat akhirnya, ya, maka lihat ya, ada atau tidak tanwinnya, atau ya, kita lihat dari maknanya. Ya, Utsman maknanya adalah nama orang. Ya, Tolibani bukan nama orang. Oh, berarti Tolibani musanna namanya.
Utsman ini namanya ya mamnu minas shorof. Kenapa dia mamnu minas shorof Utsman? Karena yang pertama ya dia berakhiran alif dan nun, yang kedua dia termasuk nama orang. Baik. Nah, kemudian sebab selanjutnya, sebab yang kelima yaitu waznul fi'li. Waznul fi'li artinya wazan fi'il. Jadi kan kita lagi bahas kata benda ini kan. Mamnu minas shorof itu hanya berlaku pada kata benda ya. Al-ismul ladzi la yansharif atau mamnu minas shorof itu hanya pada kata benda saja. Nah, sekarang ada kata benda. Dia memiliki wazan seperti wazan fi'il. Sehingga orang nanti akan bingung membedakan ini tuh sebenarnya kata benda apa fi'il gitu. Isim apa fi'il. Contohnya kata Ahmadu. Ya. Ahmadu ini kan bisa fi'il, bisa isim. Kalau isim nama orang Ahmad. Ya. Ahmad Ubaidillah nama orang. Ya. Tapi dia juga wazan fi'il mudhari dari kata hamida yahmadu. Ya, hamida yahmadu domir ana jadinya ahmadu. Nahnu nahmadu. Nah, innal hamdalillah nahmaduhu. Nahmadu nahnu. Kalau ana ahmadu sama kan dengan ahmadu. Nah, jadi kalau untuk mengatakan ahmadu bisa jadi nanti itu adalah kata kerja atau fi'il, bisa jadi juga nama orang, itu isim. Nah, kalau dia seperti itu, maka pada isimnya Ahmad yang nama orang ya, itu nggak boleh ditanwin. Kenapa nggak boleh ditanwin Ahmadu? Ya, karena fi'il mudhari juga nggak boleh ditanwin. Ya, fi'il mudhari kan nggak mungkin ada tanwinnya. Tanwin kan cuma ada pada kata benda saja. Nah, maka jadilah Ahmadu bukan Ahmadun. Baik, maka kalau antum ketemu kata Ahmadu, hanya ada dua cara baca. Ahmadu atau Ahmada. Nggak mungkin Ahmadi. Nggak mungkin juga ada tanwinnya. Ahmadun nggak mungkin. Ahmadin nggak mungkin. Ahmadan nggak mungkin. Gitu ya. Nah, ada juga nama orang Yazid. Yazid. Yazid itu juga contoh yang sama seperti Ahmad. Yazidu. Nah, Yazid ini ada orang namanya Yazid ya kan? Yazid bin Muawiyah. Ya, Yazid bin Abdullah. Nama orang Yazid ini. Ya, tapi dia juga mirip dengan fi'il mudhari ya pada kata zada yazidu. Artinya bertambah. Zada yazidu bertambah. Ya, sesuatu bertambah. Yazidu at-ta'ah. Ketaatan bertambah. Yazidul iman wa yanqus. Iman bertambah. Nah, yazidu dikatakan di situ. Ya, kan seperti fi'il mudhari kan. Nah, jadi karena dia mirip wazannya dengan fi'il mudhari, maka dia tidak boleh ditanwin sebagaimana fi'il juga tidak boleh ditanwin. Nah, ya, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, al-adal. Al-adal ini apa? Al-adal ini sebenarnya pembahasannya panjang ya. Tapi kita ringkas saja. Al-adal itu wazan fu'alu. Ya. Jadi nama-nama orang yang wazannya fu'alu, umaru, misalkan, ya maka dia termasuk mamnu minas shorof. Umaru, ya fu'alu, zuhalu, ya. Ya, ini namanya al-adal namanya. Bukan keadilan ya. Al-adal itu ya secara bahasa artinya ya, penyelewengan atau ya, perubahan wazan nantinya al-adal. Ya, tapi itulah ya, yang penting antum pahami saja al-adal itu wazan fu'alu selesai. Udah itu aja ya. Nah, nanti kalau kita bahas perincian-perinciannya ya di dars yang lain insyaallah nanti kalau sudah pindah ke kitab yang lain. Baik. Intinya adalah al-adal itu wazannya fu'alu sudah gitu. Jadi nama-nama yang wazannya fu'alu
maka dia termasuk mamnu minas saraf. Baik. Nah, ini dia dua sebabnya. Ya, kita ulang dari awal. Fatimah. Kenapa Fatimah mamnu minas saraf? Yang pertama dia alamiah, nama orang. Yang kedua dia muannas. Ibrahim. Kenapa dia mamnu minas saraf? Yang pertama karena dia alamiah, nama orang. Yang kedua karena dia ujmah, ya, non Arab. Hadramaut. Kenapa dia dikatakan mamnu minas saraf? Ya. Kenapa? Karena yang pertama dia alamiah, yang kedua dia at-tarki. Berarti kata Hadramaut ini ada dua penyebabnya, sama seperti kata Ibrahim dan Fatimah tadi. Alamiah ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Kemudian Utsman. Kenapa Utsman dikatakan mamnu minas saraf? Yang pertama karena dia alamiah, nama orang. Yang kedua karena dia berakhiran alif dan nun. Baik. Kemudian Ahmad. Ya, Ahmad kenapa mamnu minas saraf? Ya, Ahmad mamnu minas saraf dikarenakan ya, dia nama orang dan dia wazannya seperti wazan fi'il. Fi'il mudhari'. Baik. Kemudian Umar, kenapa dia mamnu minas saraf? Karena yang pertama dia alamiah, nama orang. Yang kedua dia berwazan fu'alu. Ya, wazan fu'alu. Kalau fu'ilu bagaimana? Ya, kalau selain fu'alu yang normal. Baik. Nah, ini dia yang dua sebab, al-alamiah dan 6 hal ini. Ya, at-tanis, ujmah, at-tarkib, ziyadatul alif wan nun, waznul fi'il dan al-adal. Baik. Kemudian al-wasfiyah. Apa bedanya al-alamiah dengan al-wasfiyah? Kalau al-wasfiyah itu kata sifat. Ya. Kalau alamiah tadi apa? Alamiah itu nama atau merek. Kalau al-wasfiyah itu kata sifat. Berarti yang kita lihat contoh-contohnya sekarang kata sifat, bukan nama-nama orang. Baik. Nah, di sini nggak ada nama benda mati. Ya. Nama benda mati nggak ada. Berarti nama benda mati tidak termasuk mamnu minas saraf. Karena yang termasuk mamnu minas saraf adalah nama orang, ya, atau merek benda, mereknya, ya, bukan nama. Bedakan nama sama merek. Nama itu HP, merek itu Xiaomi, ya, Oppo, ya. Nah, itu merek. Nah, berarti merek itu lebih spesifik daripada nama. Baik. Nah, jadi kapan mamnu minas saraf pada kata sifat? Nah, kalau ada al-wasfiyah ma'a wahidatin min hadhihi tsalats. Kalau dia berbentuk kata sifat dan ditambah salah satu dari yang tiga. Oh, tadi kan 6, sekarang 3. Yang pertama al-adal. Nah, kalau al-adal di sini wazannya maf'alun. Kalau tadi pada al-alamiah itu wazannya fu'alu, ya. Ini wazannya maf'alu. Ya. Contohnya masna. Ya. Ya. Masna. Ya, fokus pada kata dua. Kemudian ya, sulasa, ya, sulasa, wa'ala, ya. Kemudian ruba'ah, ya. Kemudian ya, khumasa. Nah, ini contoh-contohnya. Baik. Apa maksudnya? Perhatikan baik-baik di sini. Jadi al-adal pada kata sifat, ya, itu hanya berlaku pada angka saja. Berlaku pada angka saja. Mulai dari angka 2, 3, 4, dan seterusnya. Angka 2 dalam bahasa Arab itu isnani, kan? Isnani artinya 2. Ya, kalau isnani ya, nggak termasuk mamnu minas saraf. Ya. Yang termasuk mamnu minas saraf adalah kata masna. Apa bedanya isnani dengan masna? Kalau masna itu artinya 2. Nah, jadi
Misalkan seorang kelompok santri sedang berada di dalam kelas. Bel istirahat, keluarlah mereka dari kelas. Keluarnya nggak sekaligus, keluarnya 2 orang. Kemudian nyusul 2 orang lagi, sekaligus 2 orang lagi, 2 orang lagi. Gitu. Ya, 2 orang pertama, 2 orang kedua, sudah 4 yang keluar. 2 orang ketiga, 6 yang keluar. 2 orang yang keempat, 8 orang yang keluar. Dan seterusnya. Nah, itu kita katakan masna. Kita katakan kharajatul labu masna, masna. Ya, para santri keluar, ya, 2-2. Bagaimana kalau keluarnya 3-3? Nah, kita katakan sulasa. Nah, wazannya agak beda ya. Masna itu wazannya maf'alu. Khusus pada kata angka 2 saja. Tapi kalau angka 3, 4, 5, dan seterusnya, itu wazannya sama. Sulasa, fu'ala, ruba'a juga sama, fu'ala, khumasa juga fu'ala. Ya, jadi sulasa, fu'ala, ya, itu artinya 3-3 dari kata salasa ya. Salasa artinya 3, ya, sulasa 3-3. Ruba'a dari kata arba'ah. Ya, berarti ruba'a artinya 4-4. Khumasa artinya 5-5. Ya, sudasa 6-6. Dari kata sadis ya, 6. Ya. Kemudian 7 sab'ah, ya, suba'a. 8 sumana. 9 tusa'a, gitu ya. Kalau Anda mengatakan tusa'a berarti 9 orang berurutan. Ya. Nah, ini namanya al-adad. Jadi seluruh kata tadi yang 22, 33, 44, 55, 66, 77 dan seterusnya 100 dan sebagainya, itu semua yang dikatakan mamnu' minas saraf dikarenakan 2 sebab. Yang pertama, dia kata sifat. Ingat, angka itu kata sifat ya. Angka-angka itu kata sifat ya. Buku itu ada 1 ya, 1 itu kata sifat dari buku ya. Kitabun wahidun, kitabani itnani ya. Kata wahidun, itnani itu adalah kata sifatnya. Baik. Jadi kata sifat kalau dia bermakna angka dan wazannya fu'ala, ya, berarti dia termasuk mamnu' minas saraf. 22, 33 itu maksudnya wazan fu'ala ya. 44, 55 itu fu'ala. Berarti kalau ada angka 1, 2, 3, 4 ya, normal itu ya. Enggak termasuk mamnu' minas saraf. Wahidun ada tanwinnya. Wahidan, wahidin boleh, bebas, normal. Ya, isnan juga normal, isnani, ya, isnaini, isnatani, isnataini, normal dia musanna. Ya, arba'atun normal. Ya, kenapa? Karena wazannya bukan wazan fu'al. Nah, jadi angka 4 itu normal, tapi kalau 44, nah itu yang mamnu' minas saraf. Ya. 4 bahasa Arabnya arba'ah. Ya. Kemudian 44 bahasa Arabnya ruba'ah. Arba'ah itu normal, ruba'ah yang mamnu' minas saraf. Gitu ya. Jadi harus dia bermakna double dulu, 44, 22, 33, 55 dan seterusnya. Baik, itu yang dimaksud dengan al-adal di sini. Wazannya menggunakan wazan fu'ala, kecuali pada kata masna. Kecuali pada angka 2, dia wazannya maf'alu. Ya, masna. Ya. Baik. Kemudian ziyadatul alif wan nun. Ya, penambahan alif dan nun. Loh, sama berarti dengan yang sebelumnya tadi, pada kata Utsman. Yang bedanya adalah kalau Utsman itu nama orang. Ya, Atsyan di sini contohnya. Kalau Atsyan ini kata sifat. Ya. Jadi kalau ada kata sifat berakhiran alif dan nun, maka dia mamnu' minas saraf. Ada nama orang berakhiran alif dan nun, mamnu' minas saraf juga.
Ya. Bagaimana kalau ada kata benda, nama benda berakhir alif dan nun? Bukan termasuk mamnu minas sorof. Kenapa? Ya, karena tidak memiliki dua sifat. Misalkan buku, dua buku, kitabani, kata sifat bukan? Bukan. Alamiah bukan? Bukan. Oh, berarti dia tidak termasuk mamnu minas sorof. Yang termasuk mamnu minas sorof adalah ya, kalau bukan nama benda, nama orang atau merek benda, maka haruslah berbentuk kata sifat. Taib. Jadi kata sifat atau al-wasfiyah yang dia berakhiran alif dan nun, contohnya kata atsyanu, maka dia tidak boleh ditanwin dan tidak boleh dikasrohkan. Maka antum katakan atsyanu atau atsyana, nggak boleh atsyani atau atsyanun, nggak boleh. Baik. Atsyan sendiri artinya orang yang haus, itu kata sifat ya, orang yang haus. Muhammad atsyan, Muhammad adalah orang yang haus. Ya, orang yang haus ini kata sifat namanya. Jadi kata sifat dalam bahasa Arab itu lebih luas daripada dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan kata sifat itu tinggi, pendek, gitu ya, ganteng, cantik, itu kata sifat dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, orang yang minum, orang yang haus, orang yang tidur, itu bisa jadi kata sifat. Ya, jadi kata sifat atau wasfiyah sih. Baik. Kemudian yang ketiga, waznul fi'li. Nah, waznul fi'li kan tadi sudah ya, pada kata Ahmad, Yazid, itu waznul fi'li juga. Bedanya adalah kalau di sini dia kata sifat. Ya, Ahmad itu nama orang. Kalau akromu, akromu itu kata sifat. Karena akromu itu isim tabdil dari kata karim. Karim artinya mulia. Maka akrom artinya paling mulia. Akromu paling mulia. Nah, jadi wazan fi'il akromu. Ya, mirip ya dengan fi'il mudhari. Af'alu, adhabu. Mirip kan dengan adhabu ya. Nah, karena dia mirip dengan fi'il, wazan yang maksudnya sama-sama af'alu, maka dia tidak boleh ditanwin sebagaimana fi'il juga tidak menerima tanwin. Nah, jadi akromu tetap dibaca tanpa tanwin. Jadi nggak boleh akromu. Ya. Begitu juga kata akbaru. Ya, Allahu akbaru. Nggak boleh ditanwin. Allahu akbarun. Nggak bisa. Ya, bisa ditanwin jadi akbarun. Kenapa? Karena akbaru itu buat zan fi'il dan dia kata sifat. Berarti Allahu akbaru itu bentuknya kata sifat. Karena akbaru itu merupakan salah satu dari sifat Allah, yaitu maha besar. Nah, baik. Nah, ini dia pembahasan tentang mamnu minas sharaf secara ringkas ya. Jadi mamnu minas sharaf, kata benda dalam bahasa Arab itu ada yang penyebabnya hanya satu, ada yang penyebabnya dua. Yang penyebabnya hanya satu, yang di sebelah sini ya, ini penyebabnya hanya satu. Contohnya kata masajidu. Kenapa mamnu minas sharaf? Penyebabnya adalah karena dia siwah muntahajun. Udah, satu doang penyebabnya. Kemudian hubla. Kenapa dia mamnu minas sharaf? Ya karena satu penyebabnya itu alifut tanis. Ya, alifut tanis maksurah. Tapi kalau Fatimah, ya, yang sebelah sini, Fatimahnya dua penyebabnya. Yaitu pertama dia nama orang atau alamiah, yang kedua dia itu tanis, muannas. Baik. Nah, ini dia pembahasan tentang mamnu minas sharaf. Allah taala alam. Fadal akhbini, ada yang mau ditanyakan silakan. Kenapa? Baik, untuk pelajari dulu ya, pelan-pelan. Karena memang ini agak ribet juga ya. Baik, agar antum makin jelas, kita beralih ke contoh-contoh saja dulu ya. Kita lihat contoh-contoh sih sekarang.
Kita mulai dari contoh isim yang normal. Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Ini contoh isim yang normal ya. Muhammad ini normal ya, bukan termasuk mamnu minas sharaf. Saya lihat perbandingannya dengan yang mamnu minas sharaf. Ya. Kita ambil depannya saja. Nah. Sekarang Muhammad datang. Normal dia, marfu dengan dhamma. Ada tanwinnya juga. Nah, sekarang kalau kita ganti dengan mamnu minas sharaf bagaimana? Kita ganti pakai Ahmad misalkan. Nah, kita katakan Ja'a Ahmadu. Nah, apa beda Muhammadu dengan Ahmadu? Bedanya adalah pada ada tanwin apa tidak. Ya. Nah, jadi nggak ada tanwinnya dia. Nah, ini warna kuning, ini yang normal ya. Mamnu minas sharaf di bawahnya. Jadi Ahmad ini mamnu minas sharaf. Ya, kenapa? Ya karena tadi dia termasuk wazan fi'il dan nama orang. Ja'a Ahmadu. Nah, kalau dia sebagai mansub, nah kita katakan ra'aitu Ahmada. Ya. Kemudian ya, marartu bi Ahmada. Nah, lihat di situ, tetap dia pas fathah ya. Tadi kita katakan mamnu minas sharaf itu hanya dua cara baca, dhamma atau fathah. Ahmadu atau Ahmada. Jadi meskipun dia kemasukan huruf jar, tetap dia dibaca Ahmada. Marartu bi Ahmada. Nah, disinilah masuk ke pembahasan kita yang kemarin itu, yaitu sebuah kata benda yang meskipun kemasukan huruf jar, dia tidak menerima kasroh. Dia justru majrurnya dengan fathah. Ya, sebagai pengganti kasroh. Jadi Ahmada ya nggak boleh diganti jadi Ahmadi. Kasrohnya itu diganti dengan fathah. Gitu ya. Kenapa diganti dengan fathah? Ya karena dia termasuk mamnu minas sharaf. Kenapa dia termasuk mamnu minas sharaf? Karena dia wazannya seperti wazan fi'il, fi'il mudhari, hamidah yahmadi, ana ahmadi. Dan kaidahnya tadi kita katakan nama-nama orang yang wazannya seperti wazan fi'il, maka dia termasuk mamnu minas sharaf. Baik. Ya, itu Ahmad ya. Ya, kalau kita ambil misalkan Utsman ya. Ja'a Utsmanu. Ya, kalau ra'aitu berarti Utsmana. Marartu bi ya, bi Utsmana juga. Ya, jadi ja'a Utsmanu, ra'aitu Utsmana, marartu bi Utsmana juga. Nggak berubah dia. Gitu ya. Baik, jadi meskipun ada huruf jar, dia tetap seperti itu, tidak dirubah. Baik. Kemudian misalkan kita ambil contoh yang lain, nama orang Umar. Ja'a Umaru. Ra'aitu Umara. Marartu bi Umara. Ya, nggak mungkin baca Umari ya. Marartu bi Umara. Baik, makanya kalau hadis dari Umar kita katakan an Umar bin Al-Khattabi. Ya, an Umar
Padahal kan ada huruf jar. Normalnya Umari. Tapi karena dia termasuk mamnu minas sharaf, maka kasrohnya diganti dengan fathah. Karena nggak bisa ya, mamnu minas sharaf itu nggak boleh pakai kasroh. Jadi karena Umar. Baik. Kemudian juga ya, kenapa Umar termasuk mamnu minas sharaf, itu dia pertanyaannya ya. Misalkan kita ketemu Ahmad. Ahmad tadi apa alasannya kenapa dia mamnu minas sharaf? Karena wazan fi'il. Utsman, kenapa mamnu minas sharaf? Karena berakhiran alif dan nun. Umar, kenapa mamnu minas sharaf? Karena al-adal. Ya, al-alamiyah ma'al adal. Ya. Baik. Atau misalkan kita mengatakan ya, hadihi hadihi masajidu. Kalau ja'a masajidu kan nggak bisa ya, karena masajid benda mati ya. Hadihi masajidu, karena jamak tidak muannas. Benda mati kalau di jamak itu muannas ya. Nggak boleh hadihi masajidun. Ya. Ra'aitu masajida. Saya melewati banyak masjid. Kita mengatakan marartu bi masajida. Marartu bi masajida. Nah, kemudian di kitab tadi ada contoh apa lagi tadi? Hadramaut misalkan. Ya. Kita katakan hada Hadramaut. Ra'ait ya, hada Hadramautu. Ya. Ra'aitu ya, Hadramauta. Ya, marartu bi Hadramauta. Tetap tidak ada perubahan. Baik. Kemudian kita buat contoh yang lain yang mamnu minas sharaf, misalkan ya, kata sifat misalkan ja'a Muhammad, ja'a talibun akramu. Akramu artinya paling mulia. Ya. Ja'a talibun akramu. Ya. Mari kita katakan ra'aitu ya taliban akrama. Ya, kemudian maratu bi talibin akrama. Tetap akrama dia di sini. Kenapa akrama ini termasuk mamnu minas sharaf? Ya karena dia termasuk kata sifat dan wazan fi'il. Istilahnya tadi al-basfiyah ma'a wazan al-fi'il. Baik. Kemudian misalkan ya, contoh yang lain, ja'a at-tullabu sulasa. Sulasa artinya 33 ya. Ya. Kemudian kalau kita katakan ra'aitu at-tullaba sulasa. Kemudian marartu bi at-tullabi sulasa juga. Nah, ja'at-tullabu sulasa. Itu at-tullaba sulasa juga gitu ya. Nah, kenapa sulasa? Ya,
Ini termasuk minas saraf karena dia kata sifat dan berwazan fu'ala. Istilah lainnya tadi al-ada. Apa artinya? Ja'atul labu sulasa, artinya para tulab datang 3 orang. Kemudian roa itu tulab sulasa, artinya aku melihat para santri 3 orang. Aku lihat di sini 3 orang, kemudian di sana 3 orang, di sana lagi 3 orang. Kemudian marartu bitullabi sulasa, saya melewati para santri 3 orang. Mereka lagi duduk 3 orang, dengan 3 orang, santri 3 orang. Nah, baik. Nah, ini dia ya contoh i'rab dari mamnu minas saraf. Kesimpulan kita adalah mamnu minas saraf adalah sebuah kata benda yang dia tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh, gitu ya, kecuali dia menjadi batal disebabkan oleh 2 hal. Apa yang membatalkan mamnu minas saraf? Alif lam dan al-idhofah. Alif lam dan al-idhofah, 2 hal ini yang membatalkan mamnu minas saraf. Baik. Nah, ini dia pembahasan kita tentang seputar mamnu minas saraf. Ya, insyaallah taala di selanjutnya baru kita masuk ke tanda i'rab yang terakhir, yaitu al-jazm. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Akhbini, Allah. Maka soal. Baik, apa ya? Tunggu simak dulu pelan-pelan. Ya. Kenapa? Karena memang bab ini sudah tahu kemarin ya. Bab ini memang ya agak butuh di dalam pelan-pelan dulu. Ya. Bukan hanya antum saja ya. Para tulab yang lain juga kalau belajar nahwu untuk sampai pada bab mamnu minas saraf ini, wah rata-rata pada pusing juga. Ya. Sama. Ya, jadi karena memang butuh agak ditarkis sedikit sih. Itu agak disimak dengan pelan-pelan. Nah, silakan tuh merujuk dulu nanti ya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas nanti silakan untuk tanyakan ya, atau ada penjelasan yang kurang jelas silakan nanti antum sampaikan agar kita ulang lagi penjelasannya sampai benar-benar paham. Nah, ya jadi pembahasan ini ya kenapa kita sampaikan padahal dia agak rumit untuk dipahami ya karena pembahasan ini menjembatani pembahasan sebelumnya dan pembahasan setelahnya. Nah, jadi dia penting juga untuk selalu kita ya pelajari dan pahami. Baik, ya, nanti insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita masuk ke tanda al-jazm. Tapi bihada ucapan sampai di sini. Allah taala ala wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.